Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang ya anak-anak. Oke, kita bertemu lagi ya di pertemuan kali ini untuk membahas materi selanjutnya. Nah, eh, kita akan membahas terkait jurnal umum. Di pertemuan sebelumnya, kita juga sudah belajar ya. Ada yang ingat kita belajar apa di minggu kemarin? Nah, di persamaan dasar akuntansi kita belajar apa aja? Ya, as rumus akuntansi juga. Apa rumusnya? Dengan utang tambah modal. Oke, itu adalah rumus dasar akuntansi yang dimana apa ya? Biar balance gitu untuk pencatatannya. Oke, tujuan pembelajaran kita pada hari ini itu adalah Bapak harap kalian bisa gitu ya memaparkan secara luas terkait buku jurnal dan fungsi jurnal dengan benar, mengidentifikasi dan menganalisis konsep terkait debit dan kredit dan juga saldo normal dengan benar ya. Lalu selanjutnya Bapak harap kalian juga bisa mencatat transaksi ke dalam jurnal umum. Seperti itu. Nah, untuk materinya, cakupan materi yang kita akan bahas pada kali ini itu ada terkait pengertian dan fungsi jurnal. Lalu yang kedua terkait macam-macam jurnal. Yang ketiga terkait klasifikasi akun, lalu aturan pendebitan dan pengkreditan. Lalu yang terakhir terkait cara pengisian ke dalam jurnal. Nah, sebelumnya kan kalian udah belajar dulu ya melalui bahan ajar yang sudah Bapak kirim gitu di pertemuan sebelumnya terkait jurnal. Ada yang mau mengisi nih pretest di depan nggak? Boleh, ayo maju ke depan. Ya, itu dicocokkan ya. Boleh. Ayo lanjut. Oke, mari kita bahas. Jurnal umum ada di bawah ditariknya adalah catatan transaksi keuangan yang disusun secara kronologis. Benar, betul atau tidak? Betul ya. Lalu ada debit, sisi kiri akun dalam jurnal atau T account. Itu benar atau tidak? Betul ya. Lalu kredit adalah sisi kanan akun dalam jurnal atau T account. Benar ya. Lalu posting adalah proses memindahkan jumlah dari jurnal ke buku besar. Betul ya. Dan terakhir, transaksi adalah kegiatan pertukaran yang mengakibatkan perubahan aset, liabilitas atau ekuitas. Oke, tepuk tangan dulu ya buat yang udah maju. Nah, tadi sudah sempat disinggung terkait pengertian jurnal di pretest. Nah, pengertian jurnal secara keseluruhan itu adalah catatan transaksi finansial yang sistematis dan kronologis dengan menyebutkan perkiraan yang akan didebet atau dikredit disertai dengan jumlah masing-masing dan keterangan singkat tentang transaksi tersebut ya. Kayak gitu. Nah, fungsi jurnalnya itu ada yang tahu nggak? Ada yang bisa menjelaskan tidak? Boleh. Tapi satu boleh nggak Pak? Kalau yang saya tahu tentang yang fungsi jurnal historis. Jadi historis itu maksudnya dicatat berdasarkan tanggal terjadinya transaksi gitu. Jadi kayak tahu ini tuh terjadi transaksi tanggal berapa, tanggal 1 kah, tanggal 3 kah gitu Pak. Oke, lanjut. Ada lagi? Boleh Pak dulu ya, bentar. Oke Pak, mungkin aku mau satu aja yang analisa. Jadi di mana oh ya udah, aku kayaknya mau mencatat aja gitu Pak. Jadi fungsi jurnal mana? Fungsi jurnal untuk mencatat itu di mana nantinya si jurnal ini tuh ketika terjadi transaksi itu langsung dicatat gitu. Gunanya untuk melihat bukti kayak pengeluaran pemasukan itu harus semua dicatat karena kalau nggak dicatat nantinya akan tidak seimbang uang yang ada dengan uang yang dicatat gitu Pak. Oke, makasih Pak Hari. Betul ya. Lanjut ke fungsi analisa. Nah, kalau untuk fungsi untuk fungsi analisa itu yaitu si sebelum di jurnal si transaksinya dianalisa dulu apakah
itu pengeluaran kas, penerimaan kas, atau misalkan utang dan lain itu dianalisa dulu bukti transaksinya. Oke, betul ya. Makasih penjelasannya. Kita lanjut. Oke, di sini ada macam-macam jurnal. Yang pertama ada jurnal umum, seperti yang tadi sudah dijelaskan ya. Dan yang kedua ada jurnal khusus, di mana jurnal khusus ini biasanya dipakai untuk perusahaan apa? Perusahaan dagang ya. Kenapa dipakai perusahaan dagang? Oke, betul ya, karena ada transaksi yang sering berulang-ulang gitu ya. Nah, di sini ada aturan pendebitan dan pengkreditan. Kalian sudah belajar terkait saldo normal? Sudah ya. Ada yang mau memperagakan? Boleh. Nah, di sini ada aturan pendebitan dan pengkreditan jurnal. Yang pertama itu ada akun harta sama beban, bertambahnya di debit, berkurangnya di kredit. Untuk utang, modal pendapatan bertambah di kredit, berkurang di debit. Terus di situ kan ada tanda tangan kayak gini ya Pak. Nah ini tuh kalau yang ngelipet itu buat akun utang, modal sama pendapatan, bertambahnya itu atau saldo normalnya itu di kredit. Terus yang jari duanya yang masih berdiri ini tuh untuk akun harta dan beban, saldo normalnya di debit. Oke, tepuk tangan dulu buat Silmi. Nah, betul ya, tadi ada cara mudahnya di mana kalian sebenarnya bisa mengepalkan tangan seperti ini gitu ya konsepnya. Jadi kayak yang di atas, yang ngacung itu adalah harta dan beban, di mana saldo normalnya adalah debit dan sisanya itu kredit. Lanjut. Oke, di sini ada bentuk jurnal umum, di mana bentuk jurnal umum ini di atasnya biasanya terdiri dari judul ya. Ada jurnal umum, lalu PT apa atau perusahaannya namanya ya. Lalu lanjut ke periode jurnal umum itu dibuat. Nah, sebelah kiri itu ada tanggal, lalu di tengahnya ada keterangan, referensi, debit, dan kredit. Nah, di sini ada cara pengisian ke dalam jurnal. Nah, di sini ada transaksi nih tanggal 1 Januari PT Daerah Sejahtera menyetorkan dana sebesar 60 juta sebagai modal awal perusahaan. Kita tulis dulu ya tanggalnya di sini. Januari tanggal 1 itu berarti kasnya bertambah atau berkurang? Kasnya bertambah ya. Lalu yang bertambah lagi apa? Modal ya. Berapa? 60 juta. Betul ya. Ada yang mau coba gak nih tanggal selanjutnya? Oke. 3 Januari PT Daerah Sejahtera membeli peralatan secara tunai sebesar 10 juta. Oke, betul ya. Tanggal 3. Tanggal selanjutnya tanggal 9. Boleh. Oke, tepuk tangan dulu ya. Betul ya, ini beberapa transaksi yang sudah di jurnalnya sudah betul semua. Lanjut. Oke, sebelum kita melaksanakan praktik, ada yang ingin ditanyakan dulu nggak? Oke, oke. Tadi berarti udah jelas ya penjelasannya. Mari kita praktik. Di sini Bapak akan membagi kalian dalam 3 kelompok besar, yang dimana kalian perlu menjurnal. Ini kelompok 1, kelompok 2, dan juga ini kelompok 3.
tanggal 1 ada yang di situ ada transaksi ya. Yang mempunyai transaksi di tanggal 1 ada perusahaan apa aja? Perusahaan A, coba dibacakan. Tuan pemilik perusahaan menyetorkan dana sebesar 50 juta ke perusahaan sebagai modal. Jadi menyetor sebesar 50 juta ke perusahaan sebagai Oke, udah ya. Yuk, kelompok 1 di jurnal dulu ya ke depan. Boleh. Kenapa? Ini tuh kan ada perusahaan menjual peralatan ke perusahaan B secara kredit, berarti akunnya tuh kan berarti piutang sama peralatan berarti ya Pak? Ya. Oke, makasih Pak. Ya, sama-sama. Yang tanggal 1 lagi siapa? Gak ada. Gantian ya sama temennya. Ayo lanjut ke tanggal 2. Di tanggal 2 ada yang punya transaksi, boleh. Tunai itu, tunai. Oke, lanjut ya. Ada lagi gak di tanggal 2? Gak ada ya. Lanjut ke tanggal berikutnya, tanggal 4 ya, kalau tidak salah. Boleh. Ininya dulu, Oke, lanjut ya. Oh, berapa apa sih? Aku lupa. Tanggal berapa yang kamu teh? Oke, yang tanggal 8 siapa lagi nih yang ada? Kelompok 3 ya. Yang di belakangnya mau maju enggak, Aida? Enggak. Coba. Boleh. Oke, udah ya, udah selesai ya kelompok 2 ya? Oke, berarti tinggal kelompok 3. Kelompok 2 cuma sampai tanggal 8. Oke. Oke, kita lihat ya di sini. Kita analisis ya melalui teman kelompok lain. Kelompok 3 buat kelompok 1 nih, udah bener belum? Oh iya, lupa. Bentar, astagfirullah. Oke, kita analisis ya. Kalau misalkan Bapak lihat ini udah bener ya, si
si penjurnalannya ini udah benar terkait ininya apa pencatatannya. Nah, dari sini kita belajar ya karena sebenarnya di transaksi itu tuh diketahui ada beberapa transaksi yang dilakukan oleh perusahaan A ke perusahaan B ataupun dari perusahaan B ke perusahaan C gitu ya. Jadi untuk pencatatan itu sesuai dengan posisi kalian bekerja nanti kayak gitu ya teman-teman, anak-anak. Oke, sebelum kita akhiri, kita ada post test dulu ya. Boleh disiapkan perangkatnya. Ayo yang lainnya boleh masuk ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Oke, ada lagi yang belum masuk? Kita mulai aja ya. Ayo kita mulai. Oke, udah selesai ya? Oke, di sini kita dapat nih tiernya itu ada yang pertama Silmi, ada yang kedua Noviana dan juga yang ketiga Isabella. Isabella siapa? Wow, tepuk tangan ya buat kalian semua. Bentar saya lihat dulu. Nah, KKM-nya kita tetapkan dari rata-rata ya. Rata-rata di sini itu didapatkan 90. Mana sih? Oh iya. Maaf, maaf. Nah, 94. Berarti yang di bawah 9 ya 94 ya? Di bawah 94 itu akan Bapak kenakan remedial teaching ya. Oke. Ini buat meratakan kalian.
Nah, nanti buat yang udah lulus dari rata-rata KKM-nya itu akan Bapak kasih pengayaan ya. Oke. Oke, sebelum kita akhiri, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Sudah cukup jelas? Atau apa sih dari tadi yang latihan post-testnya ada yang kesulitan nggak? Tadi yang nilainya 90. Boleh. Ya Pak, jadi tadi dari kesulitannya paling pas tadi tuh lupa Pak akunnya karena saya pikir tuh pas di proses tuh Prive tuh masuknya ke modal jadi di kredit padahal mah itu di debit itu pasti. Oke. Oke, alhamdulillah ya tapi udah nyadar gitu ya kesalahannya. Oke. Oke. Untuk pembelajarannya apakah teman-teman anak-anak merasa nyaman gitu untuk pembelajaran dengan model kayak gini? Ada yang Oke, atau ada yang perlu ditingkatkan lagi gak buat kedepannya? Oke, kalau kayak gitu paling untuk kedepannya ya nanti Bapak akan kasih bahan ajarnya dan juga materi untuk pelajaran berikutnya gitu ya nanti di Google Classroom untuk kalian pelajari. Baik, sebelumnya tadi Bapak di awal ini ya lupa tidak mengabsen. Apakah ada yang tidak hadir saat ini? Kenapa, Vika? Oh, oke oke. Oke, ada lagi gak selain Vika? Siapa? Oke, kenapa dia? Oke. Oke, datanya udah direkap ya sama saya. Lanjut, kita akhiri saja pertemuan kali ini dipimpin doanya oleh KM. Oleh siapa KM-nya? Baik teman-teman, sebelum kita pulang, alangkah lebih baiknya kita berdoa dalam hati terlebih dahulu. Berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya Bapak. Akhiri pembelajaran kali ini. Vika udah.